Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Cabdiaryananda, NPM 2112011145 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Di video ini, saya akan menyimpulkan materi-materi yang diberikan dari kegiatan PKKMB Universitas Lampung dari tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021. Materi pertama pada hari pertama disampaikan oleh Bapak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau menyampaikan tentang kemerdekaan belajar Kampus Merdeka. Yang kedua disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Karomani MSI, tentang pembinaan gerakan nasional revolusi mental di era revolusi industri 4.0 dan era kenormalan baru. Dari materi yang disampaikan oleh Bapak Rektor, ada 5 poin penting. Yang pertama, tentang revolusi mental. Yang kedua, tentang perkembangan revolusi. Yang ketiga, tantangan global. Yang keempat, tantangan nasional. Dan yang kelima, skill yang dibutuhkan untuk menghadapi revolusi 4.0. Materi yang ketiga, pada hari pertama PKKMB Unila 2021 disampaikan oleh Bapak Brigjen TNI Jubei Levianto mengenai materi bela negara. Dalam materinya, beliau mengatakan apa itu bela negara, apa yang harus dibela, mengapa harus dibela, dan siapa yang harus membela. Beliau juga menjelaskan tentang ancaman-ancaman terhadap kesatuan Republik Indonesia, baik militer, non-militer maupun ancaman hibrida. Serta beliau mengatakan atau menjelaskan tentang pentingnya bela negara dan kewajiban semua warga Indonesia untuk membela negara. Materi yang keempat yaitu tentang bahaya terorisme yang disampaikan oleh Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Boy Rafli Amar MH. Beliau menjelaskan tentang apa itu intoleransi, apa itu radikalisme, dan apa itu terorisme. Beliau juga menjelaskan tentang perkembangan terorisme di Indonesia dan di tingkat ASEAN dan dunia. Lalu beliau menjelaskan tentang upaya-upaya pencegahan terorisme, intoleransi, dan radikalisme agar tidak berkembang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi terakhir diberikan dari Kementerian Informasi atau Kominfo tentang etika bermedia sosial. Dalam penjelasannya ada 5 poin penting, yaitu yang pertama, kita harus berhati-hati dalam membagikan data pribadi milik kita sendiri ataupun milik orang lain saat membuat suatu postingan di media sosial. Yang kedua, kita harus kritik. Artinya, kita harus berpikir kritis dan kita harus memikirkan apa yang kita baca dan dengar sebelum kita share ke khalayak ramai. Yang ketiga, menghargai ide atau karya orang lain dengan tidak mengcopy paste atau menjiplak karya orang lain. Yang keempat, memperhatikan gaya bahasa kita dalam memposting sesuatu. Yang kelima, memperjelas akun media sosial dengan foto diri, kejelasan di mana kita berada agar kita terhindar dari akun-akun fake atau akun-akun palsu. Hari kedua PKKMB Unila 2021. Materi pertama dibawakan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket Mkes, selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Materi beliau tentang pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Materi yang disampaikan oleh beliau menitikberatkan kepada situasi sekarang, yaitu situasi pandemi COVID-19. Beliau di dalam materinya beliau menjelaskan apa itu COVID-19
bagaimana perkembangannya di Indonesia, terutama di Provinsi Lampung. Apa revolusi industri? Revolusi industri yaitu perkembangan teknologi dari zaman ke zaman yang ditandai dengan penemuan-penemuan teknologi yang belum ditemukan sebelumnya. Karakter revolusi industri sendiri mengikuti perkembangan zaman dan semakin menggeser sumber daya manusia yang nantinya akan tergantikan dengan robot dan kecerdasan buatan. Ada beberapa top skill yang harus dimiliki oleh generasi muda dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama, complex problem solving. Yang kedua, coordinating with others. Yang ketiga, thinking. Yang keempat, creativity. Yang kelima, people management. Yang keenam, emotional intelligence. Yang ketujuh, judgment and decisions making. Yang kedelapan, negosiasi. Yang kesembilan, service orientation. Dan yang terakhir, cognitive flexibility. Beliau juga mengatakan bahwa Fakultas Hukum telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai visi misi yang berkaitan langsung dengan penerapan revolusi industri 4.0. Yang pertama, mengimplementasikan research-based teaching dan student central learning. Yang kedua, memfasilitasi perkuliahan kampus merdeka yang bekerja sama dengan stakeholder serta bantuan penyusunan modul perkuliahan atau RPS. Yang ketiga, mengoptimalkan perkuliahan dalam jaringan dengan metode virtual class. Lalu, langkah-langkah yang telah dilakukan Fakultas Hukum dalam mendukung penerapan revolusi industri 4.0 diantaranya, 1. Merancang kurikulum yang mendukung perkembangan revolusi industri 4.0. Yang kedua, melaksanakan kuliah pendidikan jarak jauh yang mendukung perkembangan revolusi industri 4.0. Yang ketiga, dengan mengundang pengajar asing yang berkompeten. Yang keempat, menerapkan sistem perkuliahan e-learning dan blended learning. Dan oleh Bapak Rudi Natamiarja ialah tentang plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dengan mengutip karya, data, tulisan, ide, atau karya ilmiah orang lain dan mengklaim bahwa itu hak miliknya dan tidak disertakan sumber atau identitas dari sumbernya. Materi beliau sangat menitik beratkan kepada mengasah kemampuan hard skill maupun soft skill. Beliau mengibaratkan kemampuan hard skill dan kemampuan soft skill diibaratkan sebagai makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemampuan hard skill diibaratkan menjadi makanan yang 4 sehat dan soft skill sebagai penyempurnanya. Kemudian, kemampuan hard skill bisa dilatih melalui bidang-bidang akademik seperti belajar di kelas atau semacam seminar dan lain-lainnya yang berkaitan dengan bidang akademik. Sedangkan kemampuan soft skill tidak bisa dilatih atau tidak bisa dipelajari melalui pembelajaran akademik, melainkan melalui pembelajaran atau kegiatan-kegiatan di luar akademik. Misalnya, kita bisa mengikuti organisasi kemahasiswaan, lembaga kemahasiswaan, atau mengikuti unit kegiatan mahasiswa, dan lain-lain. Dari materi beliau disampaikan bahwa kemampuan hard skill saja belum cukup untuk terjun ke dunia kerja, karena diperlukan juga kemampuan soft skill. Kemampuan soft skill meliputi diantaranya, yang pertama sikap mental yang positif, yang kedua teknik berpikir kreatif dan inovatif, yang keempat leadership atau jiwa kepemimpinan, yang kelima kemampuan bekerja sama dengan tim, yang keenam keterampilan mengelola waktu, selanjutnya kemampuan bernegosiasi, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Materi yang pertama disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum, yaitu Ibu Yulianeta SHMH. Beliau memaparkan tentang tugas beliau sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, serta memaparkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Hukum.
Yang pertama, beliau mengatakan tugas beliau sebagai bagian keuangan ialah banding UKT dan keringanan UKT mahasiswa, menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa, dan yang ketiga, pengadaan barang dan jasa. Tugas bagian umumnya mengelola sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Hukum, menata dan merencanakan sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Hukum, serta memelihara sarana dan prasarana di Fakultas Hukum. Beliau juga mengatakan sarana dan prasarana yang dimiliki Fakultas Hukum meliputi Fakultas Hukum memiliki 7 gedung, di antaranya gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F, gedung alumni, wifi yang cukup, dilengkapi dengan CCTV di setiap gedung, serta student lounge atau tempat menuangkan kreativitas mahasiswa dan dalam berbagai kegiatan mahasiswa. Yang terakhir, Fakultas Hukum juga memiliki taman dan gazebo yang digunakan mahasiswa untuk menunggu kelas selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu pengenalan bagian-bagian Fakultas Hukum. Terdapat 5 bagian dalam Fakultas Hukum. Yang pertama, bagian hukum pidana. Yang kedua, bagian hukum keperdataan. Yang ketiga, bagian hukum administrasi negara. Yang keempat, bagian hukum tata negara. Dan yang kelima, bagian hukum internasional. Lalu dilanjutkan dengan sedikit wejangan, nasihat ataupun motivasi dari alumni Fakultas Hukum dan juga dari Wali Kota Bandar Lampung. Setelah itu, pengenalan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sekian resume saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.